aku nampak sorry bang. Halo sahabat YouTube, selamat datang buat kalian semuanya. Selamat datang di channel Bisnis Retail Community. Nah, apa kabarnya teman-teman? Pastinya teman-teman tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Nah, jadi kali ini saya lagi berada di sebuah tempat. Ini merupakan tempat favorit saya dan keluarga. Ini adalah tempat jogging track yang ada di sekitar tempat tinggal saya, dan ini di sini kita bisa menghirup udara segar yang sangat segar dan alami dari pepohonan. Nah, kali ini saya mau membahas satu buah topik buat teman-teman yang ini merupakan topik yang sudah lama ditunggu-tunggu sama teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa seperti biasa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya setiap minggu teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya mengenai seputar toko kelontong, toko sembako, dan minimarket. Nah teman-teman, bagaimana sih cara mendatangkan distributor, supplier, dan sales-sales ke toko kita? Pastinya toko kelontong yang kita miliki ya, toko sembako, baik itu minimarket ya. Ini saya akan bercerita menurut pengalaman saya. Nah, tapi sebelumnya dulu kita harus tahu, sales ini adalah perantara kita dengan para distributor. Jadi distributor inilah yang menyediakan semua produk-produk yang akan kita jual di toko kita. Jadi sales ini terbagi atas dua, sales TO atau taking order dan sales kanvas. Sales TO adalah sales yang datang ke tempat kita dan dia itu mengambil orderan yang kita butuhkan di toko kita untuk kita jual, dan mereka akan bawa ke kantor, dan beberapa hari kemudian barang yang kita order itu akan datang. Nah, kalau sales kanvas ini adalah begitu dia datang ke toko kita, kunjungan ke toko, mereka langsung bawa barang dan kita bayarnya cash. Begitu turun barang, kita langsung bayar cash ke mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan toko yang di pelosok? Ya, di pelosok atau jauh dari kota. Nah, di situ juga ada ya pasti yang mengcover. Nggak usah khawatir, pasti ada yang mengcover. Ada depo ya. Atau kita bisa mengunjungi ke grosir. Mungkin tidak semua tempat itu bisa di-cover sama distributor, karena mereka juga punya areanya masing-masing. Nah, di sini kita mau berbicara tentang bagaimana mendatangkan distributor atau sales ini ke toko. Adalah yang pertama, teman-teman sering-sering berkunjung ke pasar. Karena biasa di pasar itu adalah tempat ngumpulnya para sales-sales. Baik itu dari distributor Wings, Unilever, dari Bendera, dari Nestle, dari Cham, Laurier, semuanya ngumpul di pasar. Nah, yang kedua teman-teman langsung mendatangi grosir atau biasa disebut dengan wholesale. Ya, teman-teman pasti punya kan? Teman-teman pasti punya grosir langganan kalian. Kalau saya juga awalnya dulu saya punya grosir, dan saya langsung tanyakan. Saya tanyakan sales yang membawa ini apa ya gitu. Kita langsung tanyakan ke mereka dan minta kontak mereka. Dan yang ketiga mendatangi toko yang sudah dikunjungi. Di sekitar rumah kita kan ada nih, di sekitar tempat kita usaha kan ada toko yang sudah berdirinya lama dan dia itu sudah dikunjungi oleh sales-sales, dan kita langsung tanyakan ke mereka dan minta kontak. Yang keempat, teman-teman langsung mendatangi kantornya. Mungkin ini sedikit ribet, kita nggak mungkin juga tinggalkan toko untuk datang ke kantor si distributor.
Tapi ya namanya usaha kan. Yang kelima ini yang paling simpel teman-teman menurut saya. Yang kelima adalah kita langsung cek di internet, kita langsung googling. Misalnya deh, distributor untuk produk Unilever di Medan, Sumatera Utara. Itu nanti langsung muncul dan kita langsung telepon. Biasanya yang mengangkat itu adalah security mereka dan kita langsung minta disambungkan ke bagian pemasaran. Ya, di situ nanti langsung disambungkan ke bagian pemasaran dan teman-teman langsung minta mereka langsung datang ke toko teman-teman dan berikan alamatnya. Nah, untuk pertama sekali kita harus menyediakan yang namanya KTP dan NPWP. Ya, kalau toko kita sudah besar, kita harus menyediakan NPWP. KTP untuk pertama sekali mungkin kita harus bayarnya cash. Begitu datang barang, kita bayar cash. Dan mereka akan mengevaluasi penjualan kita dalam beberapa waktu dan mereka akan memberikan kredit. Barang itu kredit, artinya barang itu kita begitu datang barang, kita bisa jual dulu dan mereka akan kasih tenor waktu ke kita, misalnya 2 minggu, maksimal 14 hari. Dan lebih menariknya lagi teman-teman, kalau kita TO, keuntungannya adalah kita bisa meretur barang. Kalau ada barang yang BS atau barang yang kemasannya rusak, kita bisa retur. Begitu datang sales, kita langsung kasih barang-barang yang akan retur. Dan kita tinggal mengisi pom retur dan begitu barang kita yang baru datang, mereka akan ganti dengan barang yang baru atau dipotong ketagihan. Nah, kalau kita itu beli dari pusat perkulakan atau beli dari grosir, resikonya barang-barang rusak atau barang yang expired itu kita tanggung sendiri. Pasti di sini poinnya lebih bagus yang TO ya, barang TO. Nah, ada beberapa tips buat kita untuk pemula, yaitu yang pertama, orderlah atau belilah barang yang itu merupakan barang yang fast moving di toko kita. Jangan order barang-barang yang langka dan barang itu tidak diminati di sekitar lokasi kita jualan. Kita pasti tahu kan, sebelum kita mendirikan usaha kita udah survei. Jangan order barang yang itu memang slow moving, karena itu akan membebani ke kas kita. Misalnya ini barang nggak bergerak, misalnya kita berjualan di sekitaran kampus, jangan order barang yang tidak laku. Misalnya saya nih order popok untuk orang tua, itu saya order 12 piece aja, 3 piece itu udah 6 bulan nggak bergerak, pasti itu rugi kan, rugi ke kita. Nah, yang kedua, begitu sales datang ke toko kita, jangan lupa minta kontak mereka. Jangan lupa minta kontak. Ya, karena kontak itu sangat penting. Misalnya ada barang yang tercecer atau begitu barang kita tiba, itemnya itu atau kesalahan kita atau kesalahan supir, itemnya itu tidak lengkap atau ada kecurangan lah, kita katakan aja ada kecurangan supir yang mengantar barang. Ini sering sekali terjadi. Jadi teman-teman harus lebih teliti lagi. Jadi kalau ada barang yang kurang atau barang tercecer, kita bisa langsung telepon ke salesnya. Jadi salesnya follow up ke supir, karena supir kita nggak kenal. Supir itu selalu berganti yang datang ke tempat kita. Nah, yang ketiga, buat teman-teman, kita harus hitung betul berapa margin yang kita ambil dari setiap produk. Jadi kita bisa memperkirakan itu
berapa laba kita, berapa modal. Jangan sampai barangnya habis, barang habis, tapi kita kesusahan untuk membayar tagihannya. Nah, kita akan dicap buruk oleh distributor. Kalau pembayarannya nunggak, mereka akan stop untuk pemberian kredit. Dan yang terakhir, teman-teman harus simpan faktur. Kalau barang kita kredit, itu kan pasti yang faktur kopian itu buat kita, yang asli mereka bawa ke kantor. Nah, teman-teman pastikan selalu di tanda tangan teman-teman itu, teman-teman punya stempel toko. Jangan sampai terjadi kecurangan, karena ada banyak oknum-oknum yang jahat, ya. Kalau kita tidak simpan fakturnya, kan banyak faktur dari distributor dari mana saja ada kan. Kalau nggak mungkin semua kita ingat, jadi kita itu harus arsipkan fakturnya, jangan sampai terjadi kecurangan, dan selalu stempel dengan stempel toko. Nah, begitu penagihan faktur kita terima yang asli. Faktur yang asli itu langsung kita koyak pas pada bagian tanda tangan dan stempel kita. Itu jangan sampai tercecer. Ini terjadi kepada saya ya. Awal-awal saya buka toko, itu tagihan untuk produk Dettol. Ya, itu tagihannya kalau tidak salah itu sekitar 500.000. Saya ingat sekali. Itu saya sudah bayar, bahkan suami saya sudah bayar, tapi pada saat itu saya belum punya CCTV. Nah, saya sudah bayar dan faktur asli itu saya sudah terima, tapi saya letakkan di atas meja. Nah, inilah yang menjadi kesalahan kami. Saya letakkan di atas meja. Si kolektor, karena di depan kita juga ada beberapa pembeli dan beberapa sales, itu ditarik sama mereka. Dan sekitar 2 minggu ke depan setelah 2 minggu kemudian ditagih lagi sama kolektor. Nah, kita berdebat juga nggak ada ujungnya, berdebat kusir. Bukti di mereka ada bahwasanya faktur asli masih di tangan mereka. Jadi mau nggak mau kita itu berdebat juga nggak ada ujungnya, karena memang mereka itu faktur asli masih mereka balikan ke admin. Jadi supervisor juga datang, mau tidak mau kita harus bayar karena kelalaian kita. Nah, supaya ini tidak terjadi ke teman-teman harus ingat yang tips-tips yang saya bagikan tadi. Oke, terima kasih teman-teman, supaya apa yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan ke teman-teman, bisa menambah inspirasi juga. Tetap semangat buat kita di saat kondisi wabah ini seperti ini. Memang kita itu tetap harus bersyukur. Terima kasih, bye-bye.